يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا واسع محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن نبوط به سواك عند قرور الحمد العالمين يا رب. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. واغفر لنا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, anak, istri, mantu, cucu dan keluarga besar kita, sanak famili, andai tolan, kerabat, kawan, sahabat dan siapa saja, para jiran dan para guru-guru kita
yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat berkumpul kembali kepada kita. Al-Fatihah ala ma nawa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal berapa? 19 Rabiul Awal. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua dapat kembali hadir di majelis subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan dengan mengkaji kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hari ini berkaitan dengan 3 golongan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azabnya di satu wilayah, di satu kampung. Yang namanya musibah itu, bala, ya, itu biasanya disebabkan oleh kita juga. Tetapi Allah bisa menolak itu, dan Allah bisa jauhkan bala itu di kampung kita juga lantaran kita juga. Ya. Di Quran sudah jelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasad fil barri wal bahri." Sudah banyak kerusakan di langit di zaharul fasad fil barri, di darat dan fil barri wal bahri, dan laut. Ya kan kita banyak lihat sekarang, ya, hasil bumi yang ada di laut banyak diambil, ya, banyak kalau rakyat yang ambil dianggapnya mencuri, tapi kalau pemerintah yang ambil nggak tahu gimana maksudnya. Ya, pasirnya, tumbuh karangnya, ikan-ikannya dan sebagainya, itu yang di laut. Nah, yang di daratan pohon banyak ditebang. Ya, itulah sebab-sebab kerusakan di dunia, sehingga Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah. Nah, ini ada 3 golongan yang bisa menyebabkan Allah tidak jadi nurunin bala ke kampung kita, ke wilayah kita. Makanya harus tetap dijaga. Ya. Ini termasuk hadis qudsi. Ya. Nabi sampaikan hadis ini, Innallaha ta'ala yaqul inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban wa idza nadartu ilayya ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum. Rahul Baihaqi an Anas. Ini hadis yang meriwayatkan Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ada hadis, kalau hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah. Ya, kan kita sering dengar ada hadis qudsi.
Ya. Kalau hadis Nabi, ucapan Nabi. Itu hadis Nabi. Kalau hadis qudsi, ucapan Allah langsung kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau ucapan Allah kepada Nabi melalui perantara malaikat, itu namanya firman. Ya, firman ya. Yang sekarang terkumpul di dalam mushaf Al-Quran. Itulah firman Allah. Kalau ini hadis qudsi, Al-Qudus, itu maksudnya yang suci. Ya, ucapan dari Allah langsung kepada Nabi. Kata Nabi, innallaha ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azab. Sungguhnya ketika Allah ingin menurunkan satu azab di dunia, fil ardi, ya. La ahimmu, menurunkan bala, musibah, bi ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ya. Lewat apa itu? Banyak macam, banyak caranya Allah turunkan. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, kata Allah, maka ketika aku melihat, ya, masih banyak orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumahku, buyuti bermakna rumah Allah. Ini masjid, sholat, ya. Jadi ketika Allah melihat orang-orang yang masih memakmurkan ummari buyuti, rumah-rumahku, wal mutahabbina fiyya, dan saling mengasihi, muhibbin, habaib. Ya, habib itu maknanya, pengertiannya yang tersayang, yang terhormat. Ya. Jadi kalau saling menyayangi satu di antara yang lain, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, sarabtu azabi anhum, maka aku tarik itu. Maka aku tarik azab buat mereka. Jadi siapa saja tuh? Jadi yang menyebabkan azab Allah itu tidak jadi turun ke dunia, yang pertama adalah ummari buyuti, orang-orang yang senang memakmurkan rumah-rumahku, masjid, musholla. Maksudnya apa memakmurkan? Ya mensyiarkan. Ada masjid bagus, megah, isi dengan kegiatan-kegiatan yang mengajak kepada umat untuk selalu ingat kepada Allah. Kayak zikir, itu termasuk. Kan ada satu masjid, satu mushola, habis sholat udah aja diem. Ada ya? Iya. Padahal kita diperintahkan memperbanyak istighfar. Manusia mana yang nggak punya banyak dosa? Saya mau tanya, siapa? Kita semua masih punya dosa. Setiap saat kita selalu berbuat dosa. Maka kita diperintahkan untuk selalu memperbanyak istighfar. Kapan istighfar kita? Yang terbaik ketika kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa ucapan yang pertama? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tapi ada satu kelompok, satu golongan nggak cinta dengan yang begitu. Habis selesai sholat udah aja diem, nggak ada terdengar. Oh dia zikirnya sendiri. Yang bagus Nabi perintahkan kalau zikir di masjid, di mushola, syiar biar berjamaah. Ayo kita baca. Kan zikir termasuk sunnah Rasul. Nabi perintahkan. Nah, bahkan Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, kalau orang yang senang berzikir, ingat kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan pada hatinya. Allah bilang, katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Zikir.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau hati mau tenang, hati mau tentram, zikir. Apa sih arti zikir? Bimakna lughahnya zikir arti mengingat. Sama ketika kita selesai sholat, ingat dosa-dosa kita, Pak. Ya. Kita lebih banyak berbuat maksiat, lebih banyak kita berbuat dosa kepada Allah, apa lebih banyak kita berbuat baik, kita berbuat amal ibadah. Coba. Banyakkan kita dosa kita kepada Allah. Ya. Maka perbanyaklah zikir kita. Ini termasuk sunnah-sunnah. Memakmurkan masjid, itulah orang-orang yang masih senang memakmurkan masjid. Jangan ramainya masjid kalau lagi maulid, jangan Pak. Kalau bisa ya, alhamdulillah. Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, jalankan sunnah Rasul, ya. Peninggalan daripada guru kita, membuat syiar tiap pagi subuh, ya, tiap pagi hadir di majelis ilmu. Beruntung kita yang hadir di majelis ilmu, Pak. Ya, apalagi pagi. Pagi-pagi kita duduk di majelis ilmu, belajar sedikit tentang ilmu yang kita dapatkan, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang sanggup kita sholat sunnah 100 rakaat? Nggak ada gitu, Pak. Tarawih aja malas. Iya. Kadang-kadang nyari imam yang cepat lagi. Ya. Wah, imam yang mana? Wah, imamnya itu boleh tuh cepat. Nah, imamnya cepat. Ya, nggak usah lama-lama, kita 30 menit duduk. Nabi yang bilang, la antar dua fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Siapa orang yang datang di waktu pagi, dia duduk, kemudian dia belajar satu ilmu, satu bab ilmu, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Nah, kalau kita belum tentu mendapatkan sholat sunnah 100 rakaat, kita datang aja duduk di majlis. Ya. Kita duduk di majlis, nyender, tidur, masih dapat pahala, Pak. Ya. Tapi kalau bisa jangan nyender, jangan pulas nyanyi. Ya. Iya, kadang-kadang majlis taklim begini nih dijadiin sandaran buat orang yang susah tidur di rumah. Ada orang begitu. Kata bininya, Bang, abang kalau susah tidur datang aja semua ke masjid. Bang, kenapa? Ya kali aja ntar abang kalau di masjid bisa ngelanggut dikit. Emang begitu, Pak. Emang godaannya gitu, Pak. Ya, orang ngaji itu duduk di majlis 3 godaannya, Pak. Ya, godaannya 3. Pertama, setan tebar yang namanya tepung. Ya. Tepung ditebar di pelupuk mata. Maka kalau lagi ngaji, apalagi gurunya nyampein ilmunya, adem lurus aja. Ngantuk kita. Ya, di belakang, duduk di belakang, nyender lagi. Ya, pulas. Emang begitu tuh setan tuh, nyebar. Ya, yang kedua, selimut. Ya, dilebarin selimut. Makanya udah asik aja, udah melonjor, enak deh. Pulas deh. Yang ketiga apa nih? Paku. Maksudnya apa? Duduk kalau orang lagi ngaji, duduk pasti nggak bisa diem. Ntar pindah kemari, ntar kaki ditarik. Emang udah begitu bawaannya, ya. Tapi kita nggak usah merasa kecil hati. Itulah kalau kita mampu melawan rintangan, halangan seperti itu, pahalanya sangat besar. Nah, inilah salah satunya, Bapak, Saudara hadir di majelis ilmu, hadir di masjid daripada ummari buyuti. Kita orang-orang yang senang memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan balanya Allah tidak jadi turun, wal mutahabbina fi. Satu di antara yang lain saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, di antara kita kan kalau udah di dalam masjid, ya nggak ada saling gesek-gesek, kan nggak ada. Kita semua menyatu, saling menyayangi. Ya, nah, jagalah kerukunan ini. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Ya, apalagi besok mau pilkada nih. Ya, mau pilkada. Jangan cuma karena beda pilihan ribut, jangan. Ya, mau beda pilihan jangan ribut.
Udah kita punya prinsip mau siapa yang terbaik itulah. Yang jelas kalau kita mau nyari pemimpin yang nggak banyak umbar janji, udah gitu aja. Ya, cari pemimpin yang nggak banyak umbar janji. Oh, Nabi yang sudah bilang, man kasuro kalamuhu kasuro khata'uhu. Orang kalau dia banyak ngomongnya, biasanya banyak bohongnya. Banyak apa tadi? Nah, iya udah begitu. Coba aja lihat. Wah, ntar kalau saya jadi gubernur, jalan ini saya akan kasih penerangan. Kalau saya jadi ini, ntar dana sekolah ini RT RW naik, malah RW naik gajinya. Ya, begitu deh Pak, janji. Ya namanya kebanyakan janji, ntar udah jadi. Lupa. Ya. Carilah pemimpin yang nggak terlalu banyak mengumbar janji, ya. Dan carilah janji-janjinya itu yang rasional, yang bisa kita terima dengan akal. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan gaya apa ya, gaya-gaya penjajahan dulu sih, pakai dikirimin sembako apa diterima, besok ikut milih. Jangan, mantepin hati kita sekarang, ya. Mantepin, ada 3 calon, mana yang terbaik? Oh, nggak ada yang baik, cari yang buruk yang paling kecil di antara 3 calon. Oh, semuanya jelek, cari yang paling kecil jeleknya. Wah, yang ini jelek banget, ini jelek banget, nah, ini jeleknya sedikit. Nah, udah ambil, gitu aja. Ya, jadi nggak usah terpengaruh dengan orang lain. Mantapkan hati kita. Wal mutahabbin, jadi saling menyayangi, saling mengasihi, ya, saling memberi. Nah, itu termasuk yang menyebabkan balanya Allah tertunda. Bahkan tidak jadi Allah turunkan bala ke bumi. Maka beruntunglah orang-orang yang senang selalu saling mengasihi satu di antara lain. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Ini orang-orang yang masih senang mengucapkan istighfar di waktu pagi. Ya, ashar maknanya sahur. Di waktu pagi. Jadi masih banyak orang yang beristighfar, terutama pada 1/3 malam. Oke, kalau masih ada tetangga kita yang senang bangun malam, beruntung kita Pak. Ya, dia secara nggak langsung jagain kampung kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanah rendah. Ini yang saya alamin dari saya kecil sampai sekarang. Kalau ada musibah, alhamdulillah itu. Ya, nggak sampai merenggut nyawa banyak orang. Banjir kayak, ya, paling 1-2 wajar deh. Mungkin habis sakit dia, kecapean. Tapi di tempat-tempat lain, korbannya ada yang ratusan. Ya, air bah kita juga kan ngalamin banjir besar. Dari mulai 96, 2002. 2007, 2012, terakhir 2020 banjir besar. Ya, alhamdulillah nggak ada sampai korban jiwa. Kali gitu habis didata sama pemerintah kelurahan, tanah rendah kemarin banjir yang mati ada 10, nggak ada kita, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini artinya apa? Kampung kita masih ada yang jaga. Siapa? Ini termasuk wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyak orang yang beristighfar di waktu pagi. Ya, mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita juga, atau siapa saja. Ya, yang masih senang dia banyak istighfar. Orang kalau banyak istighfar, Pak, orang banyak istighfar, itu Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, orang berikan banyak kemudahan. Bagaimana seorang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika sedang mengajar murid-muridnya bilang, aku hari ini akan pergi meninggalkan kampung, mau ke kota Irak. Muridnya nanya, mau ngapain guru? Nggak tahu, saya mau ke Irak aja. Tujuannya mau ke Irak aja. Singkatnya tuh Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ke Irak.
Ya, sampai di Irak, dia mau istirahat di masjid, diusir sama marbot. Khurut, nggak boleh tidur di masjid, suruh keluar. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar jalan, karena sudah waktu malam. Nah, di saat dia sedang termenung, tiba-tiba ada pedagang roti melihat Imam Ahmad bin Hambal, orang udah tua. Dia nggak saling mengenal, enggak. Maka kata itu pedagang roti, wahai Syekh, mampir ke rumah saya. Silakan istirahat di rumah saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mampir ke rumahnya tukang roti. Ini tukang roti kerjaannya begitu, bikin roti. Sambil dia berminyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selalu baca istighfar. Baca istighfar. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai fulan, kau baca apa? Aku baca istighfar, wahai Syekh. Sudah berapa lama kau istighfar? Sudah 30 tahun. Bayangin Pak, 30 tahun. Apa yang kau dapatkan? Alhamdulillah, Allah jaga keluargaku, Allah jaga daganganku. Bahkan setiap hari daganganku habis. Semua apa yang aku minta Allah tunaikan, Allah kabulkan. Tapi ada satu permintaanku yang sampai saat ini Allah belum berikan. Nangis si tukang roti. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Apa yang kau inginkan? Kata tukang roti, wahai Syekh, satu permintaanku kepada Allah, dengan istighfarku ini aku berharap bisa berjumpa dengan seorang ulama besar. Siapa ulama itu? Imam Ahmad bin Hambal. Coba bayangin, Pak. Nggak tahu di depan. Dan Imam Ahmad bin Hambal merasa dirinya kedorong untuk berangkat ke Irak karena itu, Pak. Karena istighfar si tukang roti rupanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Wahai fulan, malam ini doamu telah dikabul oleh Allah. Permintaanmu untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal bakal terlaksana. Tapi di mana dan kapan? Sekarang. Engkau siapa? Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Nangis tukang roti dipeluk Imam Ahmad. Bayangin Pak, istighfar, berkat istighfar. Ya. Nah, ini ada anekdot juga Pak, istighfar Pak. Ya, karena sering istighfar, seorang istri tidur malam. Ya, istri ini karena banyak istighfar, tengah malam dia dengar sayup-sayup. Dengar sayup kalimat seperti pertanyaan malaikat, man rabbuka? Man rabbuka? Man rabbuka? Ketakutan dia Pak. Ini seorang perempuan ketakutan. Gemeteran. Dia belum siap mati. Kebingungan dia. Ya, mau badan bergerak susah. Kalau orang tua dulu kena rep-rep ya. Ada rep-rep ya? Iya, dipeluk katanya. Kalau orang tua saya bilang katanya dipeluk kita sama setan. Ini si perempuan ini nggak bisa bergerak. Buka mata juga susah. Gimana caranya? Dia memang sering istighfar. Dia baca tuh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pelan-pelan dia buka matanya. Alhamdulillah. Bisa dia melek. Begitu dia melek kaget. Gak tahu ada laki di atas, Pak. Ada lakinya. Gak taunya bisik-bisik lakinya. Bisik-bisiknya apa? Rok buka. Rok buka. Minta roknya dibuka. Cuman kedengarannya rok buka. Padahal maksudnya rok buka gitu. Oh, rupanya lakinya di atas. Ya. Itu karena istighfar juga, Pak. Ya. Nah, makanya kita perbanyak istighfar kita kepada Allah. Ya. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, segera kita istighfar. Karena dengan istighfar ini menandakan bahwa kita mengakui sebagai seorang umat, sebagai manusia, sebagai hamba adalah orang yang selalu punya dosa. Al-insan mahallul khata'u wan nisyan. Kita tidak lepas dari dosa, Pak. Seberapapun kita banyak berbuat baik, pasti ada dosa juga yang hinggap pada diri kita. Nah, oleh karenanya dari tiga golongan inilah Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan bala di kampung kita.
termasuk di tanah rendah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang-orang yang memakmurkan masjidnya, saling mengasihi satu di antara yang lain, dan yang utama lagi adalah mereka yang masih senang memperbanyak istighfarnya. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita minta kampung kita tanah rendah agar tetap Allah jaga jauh dari bala, musibah, bencana yang menyebabkan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan selalunya kita memakmurkan masjid dan saling mengasihi satu di antara yang lain dan senang beristighfarnya kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi kita pribadi, kelak ketika Allah memanggil kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'amillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji ya salamun alaik ya rafi'. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu